Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Senang sekali rasanya di sini saya, Aziza Dewi, dapat menemani teman-teman semua untuk mengulik dan juga mendiskusikan seputar dunia perumahan yang ada di Indonesia. Dewasa ini, permasalahan terkait penyediaan perumahan yang ada di Indonesia masih menjadi polemik dalam negeri. Bagaimana tidak? Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 menyebutkan bahwa hanya kurang lebih 20% rakyat teratas di Indonesia yang mampu mengakses atau membeli perumahan yang ada di pasar formal. Nah, di sini saya memiliki narasumber yang istimewa. Beliau adalah salah satu wanita karir di Indonesia dan juga expert di bidang perumahan, yaitu Dr. Insinyur Mahdi Tia Paramita MSc. Beliau adalah CEO dari Housing Resource Center atau HRC Caritra Indonesia. Halo Ibu Tia. Halo, selamat siang. Iya, bagaimana Bu kabarnya? Baik, Masih semangat di tengah pandemi ya Bu? alhamdulillah aman. Sebenarnya housing karir itu seperti apa sih Bu? Apakah karir merumah, rumah berkarir, atau seperti apa nih Bu? Ya, karir merumah itu sebenarnya suatu pendekatan bagaimana kita melakukan penyediaan rumah dengan melihat bagaimana siklus bertempat tinggal seseorang, mulai dari dia lahir sampai menjadi pasangan muda, lalu dia punya anak, sampai dengan meninggal. Jadi kebutuhan masing-masing rumah itu disesuaikan dengan tahapan usia dan komposisi dalam rumah tangga. Sebenarnya sepenting apakah sih Bu housing karir ini untuk dimengerti baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum Bu? Contoh sederhana, kita lihat untuk generasi muda sekarang, kita kan lagi bonus demografi nih. Jadi jumlah penduduk Indonesia yang usia produktif itu sekitar 70% di Indonesia. Kalau kebutuhan rumahnya itu bukan rumah milik tapi rumah sewa, sedangkan pemerintah menyediakan subsidi untuk rumah milik, padahal itu lebih mahal, kan sayang gitu. Padahal anggarannya bisa untuk penyediaan rumah sewa. Ini contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pendekatan housing karir ini bisa berhasil diimplementasikan, otomatis jumlah lahan yang digunakan untuk permukiman juga bisa lebih efisien. Tipe-tipe rumah juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing rumah tangga. Lokasi juga mungkin sesuai, bisa dekat dengan tempat kerja misalnya, karena dia ada pengaturannya gitu. Jadi jaraknya tidak lebih dari 20 menit perjalanan dari tempat kerja gitu, bisa diefisienkan. Karakteristik dari housing karir di sini tuh seperti apa sih Bu? Kebanyakan trennya seperti apa Bu kira-kira? Ya, kalau dari riset yang ada ya tentang karir merumah ini, ketika masyarakat Indonesia sebelum menikah, banyak yang SMA itu dia butuh kamar kos karena dia pergi dari rumah kan, mulai pergi dari rumah dia butuh kamar kos. Kamar kosnya ukuran berapa? Ada yang 3x4, ada yang 3x3. Tergantung aktivitas yang dia lakukan di dalam kamar itu. Misalnya dia mau sambil masak, tentu ukurannya beda. Nah, kalau anak kos biasanya dia punya dapur bersama, punya tempat parkir bersama, ada tempat jemuran, ruang laundry bersama. Lalu tentunya ukuran rumahnya, jenis huniannya sama bentuk karakteristiknya beda, gitu ya. Lalu setelah itu dia umur 22, 23, lulus gitu ya. Terus misalnya dia menikah, pasangan muda, pasti dia akan mulai mengontrak atau menyewa atau numpang ke mertuanya. Numpang ke orang tuanya. Ketika dia menumpang tentu ukurannya beda. Itu tadi rumah besar biasanya. Dia tinggal di rumah orang tua, ada keluarga kecil. Tahapan berikutnya setelah dia punya anak, misalnya anaknya masih kecil di bawah 5 tahun, masih oke tinggal satu kamar dengan orang tuanya ya. Tapi ketika di atas 5 tahun itu agak sulit. Jadi dia udah mulai besar butuh kamar sendiri. Nah ini ketika dia butuh kamar sendiri, otomatis orang tuanya harus butuh memfasilitasi ukuran
rumah yang lebih besar lagi gitu. Karena sudah mulai butuh privasi juga, orang tuanya juga butuh melakukan aktivitas yang berbeda yang tidak bisa dilihat oleh anaknya misalnya. Lalu ada lagi juga ketika tambah anak lagi, otomatis ukuran rumahnya juga berkembang lagi. Nah, ada masanya ketika dia menjadi tua, anaknya sudah menikah, lepas dari rumah. Otomatis ukuran rumah yang besar itu harus dikecilkan lagi kan, karena sudah tidak butuh dia tinggal di rumah yang besar. Wah, ternyata beragam sekali ya, Bu, yang bisa didalami dari aspek housing career ini. Nah, luar biasa sekali nih ya, teman-teman. Tadi sharing terkait housing career itu seperti apa. Kita sudah tahu ya definisinya dari Bu Tia. Aduh. Kira-kira bagaimana sih faktor-faktor yang berpengaruh dari housing career? Kira-kira penasaran nggak nih sama jawabannya? Apabila teman-teman penasaran, jangan lupa tetap saksikan diskusi kita selanjutnya.